Yutasei no Mondai, masalah siswa berprestasi. Cerita berpusat pada seorang pemuda bernama Akira Inaba, ketua kelas teladan dengan perilaku sempurna dan nilai tertinggi di sekolahnya. Ia menjadi kandidat kuat untuk posisi ketua OSIS berikutnya, hingga para guru pun kerap memujinya. Inaba tidak memiliki pacar karena bersekolah di sekolah khusus laki-laki. Meski begitu, ia tetap percaya diri dengan penampilannya dan merasa cukup tampan. Ketika seorang guru memintanya menyelesaikan sebuah soal, Inaba dengan percaya diri maju ke depan dan menuliskannya tanpa ragu. Hasilnya, ia selalu mampu menyelesaikan setiap soal dengan sempurna. Ia memiliki banyak teman, dan teman-teman sekelasnya mengaguminya. Inaba tidak pernah bersikap sombong, bahkan dengan senang hati membantu siapapun yang kesulitan memahami pelajaran. Segalanya tampak sempurna, namun Inaba menyimpan satu masalah serius. Tiba-tiba hujan turun sangat deras. Para murid mengeluh karena tak membawa payung. Begitupun Inaba, menunjukkan raut wajah yang cemas karena hujan ini berkaitan dengan masalahnya yang serius. Sepulang sekolah, Inaba berdiri di depan gedung, menatap hujan yang masih turun deras. Ia sempat mengira hujan akan berhenti setelah rapat komite selesai. Namun, langit tak juga mereda. Wajahnya tampak bingung. Seorang teman datang menyapanya dari belakang, berterima kasih atas kerja keras Akira selama ini. Percakapan mereka berjalan ringan, hingga temannya menyadari sesuatu. Inaba tidak membawa payung. Ia pun memastikan. Inaba mengangguk pelan. Temannya terdiam, tampak khawatir. Saat Inaba hendak melangkah pergi, ia cepat menahannya. "Aku tak bisa membiarkanmu pergi," katanya. Namun Inaba hanya menjawab tenang, "Kau tak mengerti. Besok ada ujian bahasa Inggris. Aku harus segera pulang dan belajar." Ia pun melepaskan genggaman temannya, lalu berjalan menembus hujan tanpa menoleh lagi. Inaba terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menoleh cepat. Ketiga temannya langsung membeku ketakutan. Salah satu dari mereka berbisik panik, menyuruh yang lain kabur karena binatang buas baru saja keluar dari kandangnya. Inaba berjalan perlahan, menatap tajam. Ia mengambil sapu di dekat pintu, memasang kuda-kuda, lalu melemparkannya dengan kekuatan penuh. Sapu itu menghantam tembok, meninggalkan retakan besar. Ia kemudian mencengkram kerah temannya, wajahnya dipenuhi amarah. Ya, siswa teladan Akira Inaba memiliki satu masalah besar. Setiap kali tubuhnya basah, kepribadiannya berubah total. Temannya menangis ketakutan, memohon maaf berulang kali. Namun, Inaba terus membentaknya sambil menyebutnya bodoh. Ia lalu menjentikan jari. Dua temannya yang lain segera datang membawa handuk dan pengering. Dengan sigap, mereka mengeringkan rambutnya yang basah, lalu menyalakan pengering rambut hingga benar-benar kering. Begitu tubuhnya kering, ekspresi Inaba berubah. Tatapannya lembut kembali seperti semula. Menyadari apa yang baru saja terjadi, ia langsung bersujud, meminta maaf dengan tulus. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ketika tubuhnya basah, kepribadiannya bisa berubah begitu drastis? Nah, semuanya berawal ketika Inaba masih duduk di kelas 4 SD. Saat itu, ia adalah anak kutu buku sejati. Selama liburan musim panas, ia habiskan dengan membaca buku sendirian dan menyelesaikan buku pelajaran hanya untuk bersenang-senang. Karena sifatnya itu, Inaba sering menjadi sasaran empuk bagi anak-anak yang suka mencari masalah. Lalu, datanglah bulan Juli, bulan yang tak akan pernah Inaba lupakan. Saat itu, murid-murid kelasnya sedang berenang di bawah terik matahari. Seorang guru mengajak mereka bermain permainan sederhana, menyelam dan mengambil cincin sebanyak mungkin dari dasar kolam. Inaba tampak murung, sementara teman-temannya mulai masuk ke air. Meski beberapa mengeluh tak bisa menyelam, ia hanya jongkok di tepi kolam, menatap permukaan air yang tenang. Tiba-tiba, para pembuli datang. Dengan satu tendangan kuat, mereka menjatuhkannya ke dalam kolam. Inaba yang tak siap, langsung tenggelam. Menggapai-gapai panik, sementara para pembuli hanya tertawa. Mereka mengejeknya, menyuruhnya mengambil cincin, bahkan menginjak tubuhnya yang masih berusaha naik ke permukaan.
Suara tajam terdengar di bawah air, dan di dalam kepalanya, Akira mendengar sesuatu. Seperti suara gunting yang memutus utas senar yang terlalu tegang. Salah satu pembuli mulai panik ketika melihat seorang guru berjalan mendekat. Yang lain segera menyarankan agar mereka berpencar sebelum ketahuan. Namun sebelum sempat kabur, sebuah tangan muncul dari air dan mencengkeram salah satu dari mereka. Inaba tiba-tiba bangkit dari kolam. Air menetes dari rambutnya, matanya dipenuhi amarah. Dengan tangisan yang tertahan, ia mengayunkan tinjunya sekuat tenaga. Pukulan itu mendarat keras, membuat anak itu terjatuh. Singkat waktu, Inaba dan anak yang dipukul dikumpulkan di ruang kelas kosong. Seorang guru menasihati mereka agar belajar introspeksi atas tindakan masing-masing. Tapi sang guru merasa lega karena insiden itu tidak berujung lebih buruk. Inaba hanya menunduk. Selama ini, ia dikenal karena laporan bukunya yang selalu dipuji. Namun kali ini, ia harus menulis esai permintaan maaf untuk pertama kalinya. Ia sulit percaya dengan apa yang telah dilakukannya. Rasa ngeri muncul setiap kali mengingat kejadian itu. Sebagai anak kecil, ia mencoba mengubur insiden tersebut jauh di lubuk hatinya. Sejak kejadian di kolam renang itu, Akira Inaba menjadi berbeda setiap kali terkena air. Ia kehilangan kendali atas dirinya dan berubah menjadi sosok yang penuh amarah. Beberapa tahun kemudian, ia bertemu dengan Takagi. Mereka pertama kali berkenalan saat SMP, dan sejak itu, hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan yang hangat. Takagi selalu bisa membuat suasana ringan dengan candanya, dan di dekatnya, Inaba merasa bisa menjadi dirinya yang sebenarnya. Suatu hari, Inaba dan Takagi berjalan bersama menuju lapangan untuk olahraga. Di tengah jalan, Inaba melihat deretan bunga matahari yang mekar indah. Ia spontan memuji pemandangan itu kepada tukang kebun yang sedang menyiram tanaman. Tukang kebun itu menoleh, namun selangit tangannya masih menyala. Semburan air pun tanpa sengaja mengenai Inaba. Tubuh Inaba seketika basah kuyup. Tukang kebun itu panik, segera mendekat untuk meminta maaf dan menawarkan handuknya. Namun sebelum sempat berbicara lebih jauh, Inaba sudah lebih menjepit pipinya dengan tangannya. Menatap garang sambil membentaknya dengan marah. Takagi, yang sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, segera mencari handuk dan pengaring rambut. Kepala sekolah kebetulan lewat dan bertanya apa yang sedang terjadi. Akira menoleh cepat, membentak keras, "Jauhkan kepala botakmu dariku." Kepala sekolah langsung terdiam kena mental. Takagi buru-buru mengeringkan rambut Inaba hingga benar-benar kering. Begitu sadar kembali, Inaba hanya bisa menatap kepala sekolah dan menyapanya dengan senyum kaku penuh rasa malu. Di ruang kepala sekolah, Inaba membungkuk dalam-dalam, meminta maaf atas sikapnya tadi. Kepala sekolah menatapnya dengan heran, tidak menyangka seorang siswa teladan seperti Inaba bisa bersikap seperti itu. Dengan nada tenang, kepala sekolah hanya menegurnya, mengingatkan agar ia lebih berhati-hati dalam berbicara maupun bertindak. Inaba yang dipenuhi rasa bersalah hanya bisa mengangguk pelan, menyesali apa yang telah terjadi. Bel pulang berbunyi. Inaba segera merapikan tas dan bersiap pulang. Takagi tak bisa ikut pulang hari itu. Ia harus membeli bahan untuk pelajaran memasak besok. Inaba baru tahu bahwa yang bertanggung jawab adalah Takagi. Ia pun menyarankan toko kelontong yang murah untuk berbelanja. Takagi lalu mengajak Inaba mampir ke rumahnya kalau ada waktu, dan berjanji bahwa kalau sudah ada uang, ia akan membeli game yang diinginkan Inaba. Inaba tampak terkejut sekaligus tertarik. Ia tak menyangka sahabatnya tahu selera kecilnya itu. Takagi tertawa sambil menggoda Inaba yang selalu sibuk dengan buku setiap hari, mengatakan bahwa sesekali ia juga perlu bersantai dan bermain game. Inaba membalas dengan sindiran ringan tentang kebiasaan Takagi yang justru terlalu sering bermain. Suasana pun berubah hangat. Takagi tersenyum lebar, lalu dengan nada bercanda, mengancam akan menghajar Inaba karena ucapannya itu. Keesokan harinya, di ruang tata boga, para siswa tampak sibuk mempersiapkan alat dan bahan masak. Seorang guru memberi instruksi agar mereka menyiapkan bahan sekaligus merebus mie dalam waktu yang sama. Di tengah kesibukan itu,
Seorang murid tanpa kewalahan membawa sepanci air. Melihatnya, Inaba segera menawarkan bantuan, namun murid itu menolak dengan sopan. Hingga tanpa sengaja, kakinya tersandung kabel yang melintang di lantai. Panci itu terlempar, dan air tumpah membasahi Inaba. Para murid langsung heboh melihat kejadian itu. Murid yang tersandung panik, berkali-kali meminta maaf dengan suara gemetar. Inaba perlahan mengangkat kepalanya, dan berjalan mendekat. Tatapannya tajam, langkahnya tenang. Dalam sekejap, ia meremas biji murid itu dengan kuat. Dengan tatapan penuh amarah, ia mengancam akan merebus bijinya ke dalam air panas. Murid itu mundur ketakutan, keringat bercucuran di wajahnya. Namun tanpa sadar, ia tersudut ke belakang, tepat ke arah kompor yang menyala, dengan panci air mendidih di atasnya. Panci itu tersenggol, dan air panas tumpah, mengenai tangan Takagi, yang kebetulan berada di dekatnya. Takagi menahan rasa sakit, sementara para murid lain segera menghampiri. Guru mereka panik, dan berteriak menyuruh siswa lain untuk mengambil es. Inaba terdiam di tempat, menatap kejadian itu tanpa sepatah kata pun. Ekspresinya sulit terbaca. Singkat waktu, Inaba datang ke ruang UKS. Ia menatap Takagi yang duduk di ruang perawatan. Lalu dengan suara pelan, menanyakan keadaan lengannya yang terbakar. Namun Takagi hanya diam tidak menjawab. Bu dokter yang berada di sana menjelaskan bahwa luka Takagi baik-baik saja, karena tidak parah dan sudah ditangani dengan es. Mendengar itu, Inaba mendekat, menunduk, lalu meminta maaf karena telah kehilangan kendali lagi. Namun dengan nada berat, Takagi berkata bahwa Inaba adalah orang yang tidak asyik untuk diajak bergaul. Ia bertanya, apakah Inaba sadar betapa banyak orang yang menderita karena kondisi anehnya itu. Takagi bahkan menyinggung insiden lama ketika Inaba pernah melukai seorang gadis saat di SMP. Akhirnya, dengan wajah penuh kejengkelan, Takagi melemparkan es yang dipegangnya dan berkata tajam, menyuruh Inaba melakukan sesuatu terhadap kondisinya itu. Inaba terdiam, terasa bersalah menyesakkan dadanya. Sementara Takagi berjalan pergi meninggalkan ruang UKS tanpa menoleh. Bu dokter yang menyaksikan kejadian itu berkomentar bahwa Inaba tampak sedang dalam masalah. Inaba akhirnya duduk, menunduk, lalu mulai curhat dengan suara bergetar. Ia mengaku tidak tahu harus berbuat apa. Dengan nada lirih, ia menjelaskan tentang traumanya sejak kecil. Bagaimana setiap kali tubuhnya terkena air, ia kehilangan kendali dan mengamuk tanpa sadar, bahkan menyakiti orang di sekitarnya. Wajahnya terlihat putus asa, bertanya, apakah ada obat untuk penyakit seperti ini? Bu dokter hanya menjawab bahwa tidak ada penyakit seperti itu. Ia mengatakan bahwa Inaba sebenarnya mampu mengendalikan hal-hal semacam itu. Ia menyebut Inaba adalah anak yang ulet, dan menyemangatinya untuk memanfaatkan sisi dirinya yang paling menyebalkan untuk kebaikan. Sejak kejadian itu, Takagi dan Inaba tak lagi saling berbicara, dan musim panas pun berakhir. Suatu hari, para murid berkumpul di depan papan pengumuman, melihat hasil ujian tengah semester. Mereka kagum melihat nama Inaba kembali berada di peringkat teratas. Kepala sekolah datang dan mengucapkan selamat, merasa takjub sambil tertawa kecil. Inaba menunduk sopan, mengucapkan terima kasih. Pak Kepala menepuk punggungnya dengan bangga, mengatakan ia menantikan hasil ujian tryout bulan depan. Dengan percaya diri, Inaba menjawab bahwa ia tidak akan mengecewakannya. Sebulan berlalu, pada pagi yang dingin, Inaba berpamitan dengan ibunya, mengatakan bahwa hari ini ada ujian tryout, sehingga ia mungkin pulang agak terlambat. Dalam perjalanan, ia berjalan sambil belajar menggunakan flashcardnya, hingga perhatiannya teralihkan oleh dua gadis yang lewat, membicarakan seseorang yang sedang dipalak di dekat sana. Penasaran, Inaba mengikuti arah yang dimaksud. Di samping sebuah minimarket, ia melihat sekelompok berandal sedang menganiaya seorang murid. Saat diperhatikan lebih dekat, wajahnya menegang. Itu Takagi. Tanpa berpikir panjang, Inaba berteriak memanggil namanya,
membuat semua orang di tempat itu menoleh ke arahnya. Inaba segera berlari menghampiri dan berusaha melerai mereka. Namun, para berandalan justru menatapnya tajam dan menyuruhnya pergi. Salah satu dari mereka menjelaskan dengan nada sinis bahwa Takagi membuat keributan karena menegur mereka yang mencuri sedikit barang. Mereka mengaku muak pada orang-orang sok suci seperti itu. Mendengar itu, Inaba mengepalkan tangan, amarahnya memuncak. Kalian menghajar seseorang hanya karena dia mencegah kalian untuk mencuri, katanya geram. Dasar pecundang. Tapi Takagi dengan dinginnya seolah tak ingin dibela, mengingatkan bahwa Inaba ada ujian hari ini, dan menyuruhnya untuk segera pergi ke sekolah. Inaba mencoba menyela, tapi si berandalan dengan nada mengejek mengatakan bahwa Inaba tak ingin telat, bukan? Bahkan menyebutnya kutu buku culun sambil menyentil dahinya. Inaba memegangi dahinya, sekilas teringat dengan masa lalunya. Ia pun berbalik, pergi meninggalkan mereka. Para berandalan memandangi kepergiannya, seolah itu adalah keputusan yang tepat. Langkah Inaba cepat, baru teringat bahwa ia memang harus segera pergi ke sekolah untuk ujian. Ia harus mendapat nilai bagus demi menjaga reputasinya. Bayangan teman-teman yang kagum padanya, ucapan kepala sekolah yang menaruh harapan, dan wajah Takagi yang tak ingin lagi bergaul dengannya, semua terlintas di dalam pikirannya. Air mata mulai jatuh, ia sudah tak peduli lagi. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju toko bunga, mengambil ember, dan meminta izin untuk meminjamnya sebentar. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyiramkan air itu ke tubuhnya. Di sisi lain, para berandalan itu sibuk menggeledahi dompet Takagi, sambil mengejek karena tidak ada apapun di sana. Mereka menyesal, seharusnya menghajar anak berkacamata saja. Apakah kalian membicarakanku? Suara itu membuat mereka semua menoleh. Inaba berdiri di sana dengan wajah garang, santai memperbaiki posisi kacamatanya. Ia berjalan mendekat, menyebut bahwa ia adalah murid teladan dan tidak akan membiarkan pencuri seperti mereka lolos begitu saja. Para berandalan itu tampak ragu, bertanya-tanya apakah dia benar orang yang sebelumnya. Namun Inaba tidak menjawab. Ia mengangkat tangannya dan menyentil dahi berandalan itu sambil menyebutnya sampah. Sentilannya begitu keras hingga si berandalan terduduk kesakitan. Inaba mulai berbicara pelan, menjelaskan bahwa orang-orang di sekitarnya menganggap ia murid yang luar biasa. Guru-guru dan teman sekelasnya semua percaya kepadanya. Ia adalah model dari murid teladan dalam hal perilaku. Tapi, akhirnya Inaba ini juga demikian, katanya lirih. Air mata menetes, ia mengusapnya perlahan di udara dingin. Takagi hanya bisa menatapnya dalam diam. Tiba-tiba dua orang polisi datang menghampiri, menanyakan apa yang sedang terjadi di sana, membuat mereka semua kaget. Di sekolah, di dalam kelas 2B, para siswa sibuk mengerjakan soal ujian. Kepala sekolah muncul di ambang pintu dengan wajah tergesa, memanggil wali kelas yang sedang mengawasi. Ia memberitahu bahwa ada telepon dari pihak kepolisian mengenai Inaba. Wali kelas lantas berpesan pada para murid agar tetap fokus dan tidak mencontek. Sebelum akhirnya, ia bergegas keluar bersama kepala sekolah. Di depan ruang kepala sekolah, wali kelas meminta Takagi kembali ke kelas untuk memulai ujian. Sementara Inaba diminta masuk untuk menghadap kepala sekolah. Sebelum Inaba melangkah masuk, Takagi memanggilnya pelan dan meminta maaf. Inaba menoleh, tersenyum, lalu mengangkat jempolnya sebelum akhirnya masuk, meninggalkan Takagi yang berdiri di lorong. Kepala sekolah yang duduk di belakang meja langsung menegaskan, ia yakin Inaba sepenuhnya sadar atas apa yang telah diperbuatnya. Inaba menunduk, mengakui kesalahannya tanpa berusaha membela diri. Ia siap menerima hukuman apapun, bahkan skorsing sekalipun. Kepala sekolah menatapnya heran. Tak habis pikir, bagaimana murid teladan seperti Inaba bisa tega melakukan hal itu pada orang lain. Dengan suara pelan Inaba berkata, ia menyesal dan memahami bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar. Namun, ada satu hal yang ia ingin katakan.
Sebagai perwakilan kelas, ia tak bisa berpura-pura tidak melihat saat teman sekelasnya menghadapi sesuatu yang mengerikan. Kepala sekolah menanggapinya dengan tenang, mengatakan bahwa itu memang jawaban yang ia harapkan dari Inaba. Di luar ruangan, Takagi yang diam-diam menguping, merasa sedikit kesal mendengar Inaba menyebutnya hanya sebagai teman sekelas, bukan sahabat. Kepala sekolah melanjutkan, menjelaskan bahwa dengan keadaan seperti ini, Inaba tidak dalam posisi untuk mengikuti ujian. Ia memintanya meluangkan waktu untuk merenungkan tindakannya dengan sungguh-sungguh. Inaba hanya pasrah menerima hal itu. Tapi sebelum mengakhiri, kepala sekolah menambahkan bahwa mulai besok, Inaba harus memulai lembaran baru, mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada studi. Mendengar itu, Inaba tersenyum lega, berterima kasih, dan berjanji akan menepatinya. Pak Kepala Sekolah menegaskan dengan nada tegas bahwa sebaiknya ini menjadi yang terakhir kalinya. Mengerti? Tanyanya. Inaba menunduk dalam, menjawab pelan bahwa ia mengerti. Ia kembali meminta maaf, berjanji akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Namun, karena badannya yang setengah kering, mulutnya keceplosan. Maafkan saya, dasar botak tolol. Suasana seketika hening. Takagi yang masih menguping dari luar hanya bisa menganga. Kepala sekolah membeku beberapa detik sebelum akhirnya menggebrak meja dengan keras. Cukup, kau diskor 1 minggu, serunya penuh emosi. Dan dengan begitu, masa-masa penuh teror Akira Inaba belumlah berakhir. Gimana? Cukup seru kan cerita manga one shot kali ini? Kadang, orang paling sempurna justru menyimpan luka paling dalam. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum seseorang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan pendapatmu di bawah. Adios.